Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annan nasa iza gharima haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah salat Jum'ah rahimakumullah. Di kesempatan yang penuh dengan barokah ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita, seraya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bagian yang berdampak paling besar dari COVID-19 ini adalah persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan perut. Kenapa demikian? Karena ini adalah kebutuhan pokok kita sehari-hari. Produksi berhenti, PHK di mana-mana. Maka yang terjadi di tengah-tengah kita adalah pukulan yang amat berat di bidang ekonomi, pukulan yang amat berat di bidang keuangan, dan pukulan yang amat berat di dalam persoalan-persoalan perut. Hadirin, apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat kita di tengah-tengah COVID-19 ini, ketika kesulitan ekonomi melanda, ketika kesulitan keuangan dirasakan begitu berat, maka yang nampak di tengah-tengah kita adalah ramai-ramai melakukan pinjaman. Dan ajaibnya, di tengah-tengah COVID ini, pinjamannya bersifat virtual, pinjamannya bersifat online, yang kemudian dikenal sebagai pinjol, pinjaman online. Korban-korban berjatuhan. Ada yang sampai bunuh diri di Klaten, di Solo, di Kediri. Belum lagi yang bercerai, belum lagi yang ODGJ, belum lagi yang stres dan lain sebagainya. Wajar kalau kemudian Presiden Jokowi pada tanggal 11 Oktober di Istana Negara begitu geram, begitu marah kepada pinjaman online ini, dengan memerintahkan jajarannya agar menumpas dan menutup pinjaman online yang ilegal ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Oktober ini saja, ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir lebih dari 4.800 akun yang merupakan aplikasi online daripada pinjaman-pinjaman online ini. Kenapa mesti ditutup? Karena dia lebih berbahaya daripada lintah darat. Dia adalah lingkaran setan yang luar biasa. Kenapa masyarakat kita ramai-ramai tergiur? Karena tiap hari
hari di handphone kita ditawarin pinjaman online. Gampang prasyaratnya, mudah nerimanya, namun masyarakat lupa ada yang bunganya 1 hari 10%. Maka yang di Klaten itu minjem cuma 2,5 juta, tetapi bayarnya sampai 100 juta. Bahkan sudah dibayar 100 juta sekalipun masih dianggap belum lunas, diintimidasi, diancam untuk diculik oleh debt kolektornya, bahkan kemudian diancam untuk dibunuh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya bagaimana pandangan agama kita soal hutang piutang ini, soal pinjam meminjam ini? Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282, Islam sama sekali tidak melarang pinjam meminjam, hutang piutang, baik manual juga termasuk di dalamnya adalah online, dengan syarat ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertransaksi yang tidak tunai, inden, hutang piutang di dalamnya, maka hendaknya ada hitam di atas putih, maka hendaknya ada saksi yang adil di antara kalian, sehingga tidak ada kecurangan di dalamnya, tidak ada pemerasan di dalamnya, tidak ada bunga-bunga yang begitu dahsyatnya yang menghimpit orang yang sedang dalam keadaan susah. Berhutang piutang itu boleh, cuma syaratnya adalah at-ta'awun, tolong menolong, bantu membantu. Sedangkan pinjol bukan tolong menolong, bukan bantu membantu, yang ada adalah menghisap darah orang yang meminjam, bunga yang berlipat ganda, malah kemudian bikin yang minjam menjadi stres. Maka ini bukanlah prinsip Islam. Yang minjem salah, yang memberi pinjaman juga adalah termasuk salah, karena berada di dalam transaksi yang tidak bisa dibenarkan di dalam agama kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada 5 kerugian bagi orang yang hobinya minjem. Setidaknya ada 5 kerugian bagi orang yang kebiasaannya adalah berhutang. Yang pertama, kalau dia meninggal masih ada hutangnya, dosa-dosa yang lain diampunkan. Tetapi kata baginda Nabi, dosa karena hutang piutang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah. Ada sahabat hendak berangkat perang Uhud dan kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau saya ikut perang Uhud, saya gugur di dalam perang Uhud, apakah dosa-dosa saya diampunkan oleh Allah? Ya, kalau berjuangnya ikhlas. Illa dain, kecuali hutang piutang. Yughfaru lisyahidi kullu zambin illa dain. Orang yang berjuang di jalan Allah, dosa-dosanya diampunkan kecuali hutang piutang. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berhutang itu memang cenderung pembohong. Orang yang suka minjam itu adalah cenderung tidak menepati janji. Karena Nabi mengatakan, annar rajula iza gharima haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa. Orang tuh kalau minjam, kalau dia ngomong, ngomongnya bohong. Kalau dia janji, janjinya tidak ditepati. Coba lihat saja orang yang mau minjem itu, ngomongnya begitu manisnya, ngomongnya begitu indahnya, tapi pada saat mau melunasinya, janji-janjinya tidak pernah dia tepati. Yang ketiga, orang yang berhutang itu, baginda Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya. Suatu saat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan seorang jenazah yang sudah siap untuk disolatkan. Maka berdirilah Nabi di depan jenazah itu dan kemudian bertanya kepada para sahabatnya,
Apakah jenazah ini ada harta peninggalannya? Ada ya Rasulullah. Apakah jenazah ini ada hutang piutangnya? Tidak ada ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memimpin sholat jenazah tersebut. Yang berikutnya nanti datang lagi jenazah yang kedua. Nabi kembali bertanya, apakah jasad ini ada hutang piutangnya? Ada ya Rasulullah. Apakah jasad ini ada harta peninggalannya yang bisa digunakan untuk membayar hutang piutangnya? Ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah memimpin sholat jenazah. Begitu jasad yang ketiga, Nabi bertanya, apakah dia ada hutang piutangnya? Ada ya Rasulullah. Apakah dia ada harta peninggalan untuk melunasi hutang piutangnya? Para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, silakan kalian saja yang menyolatkan jenazah yang ada hutang piutangnya. Aku baru akan mensolatkan kalau di antara kalian ada yang mau menjamin melunasi hutang piutangnya. Maka sahabat Abu Qatadah kemudian mengangkat kedua tangannya dan kemudian mengatakan, saya ya Rasulullah yang akan menanggung hutang piutang daripada jenazah. Maka kemudian Rasulullah memimpin sholat jenazah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, orang yang meninggal dunia membawa hutang piutang. Tidak ada yang mau menjamin melunasi hutang piutangnya. Apa kata baginda Nabi setelah selesai memakamkan jasad para syuhada di padang Badar? Kata baginda Nabi, nazalat tashdid, nazalat tashdid, nazalat tashdid. Wahai sahabatku, baru saja malaikat Jibril turun membawa amanah yang sangat berat buat umat saya sampai 3 kali. Setelah sampai di rumah, baru para sahabat bertanya, wa man tashdid ya Rasulullah? Apa itu yang berat buat kami ya Rasulullah? 3 kali Nabi mengatakan, ad-dain, ad-dain, ad-dain. Yang berat buat umat saya itu adalah hutang piutang sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, lau qutila rajulun fi sabilillah thumma 'asha wa qutila thumma 'asha wa qutila thumma 'asha wa qutila ma dakhala jannah hatta yaqdiya daina. Demi jiwa yang berada dalam genggaman Allah, kata baginda Nabi, jika seseorang berjuang di jalan Allah, gugur menjadi syuhada, Allah hidupkan lagi, dia berjuang lagi, gugur lagi menjadi syuhada yang kedua, dihidupkan lagi, berjuang lagi, dia gugur menjadi syuhada yang ketiga. Kata Nabi, dia tidak bisa masuk ke dalam surga ketika dia meninggal membawa hutang piutang sampai hutang piutangnya itu ada yang menjamin dan ada yang mau melunasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya memang susah, semuanya memang menderita, semuanya memang berdampak daripada COVID-19 ini. Namun berusahalah untuk hidup sederhana, berusahalah untuk hidup kepada hal-hal yang pokok saja. Jangan kemudian mengejar sesuatu yang kurang berguna. Jangan sampai kita malah berusaha cari jalan keluar, malah kemudian nyebur ke mulut macan atau malah kemudian nyebur ke mulut harimau. Ini tentu saja bukannya malah menyenangkan orang meminjam secara online, tetapi justru malah dihisap darahnya, justru malah diintimidasi, justru dia mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang lebih besar lagi. Atasilah kesulitan dengan mencari penyelesaian. Jangan kemudian kesulitan dengan menambah kepada kesulitan yang berikutnya. Tahan diri untuk menerima rayuan daripada pinjaman-pinjaman online. Emang enak betul SMS masuk, alhamdulillah, terima kasih Haji Yusuf, utang saya 100 juta lunas. Siapa yang tidak tertarik ada pernyataan seperti itu yang kebetulan ketika dibuka dia memang sedang ada hutang yang sedang menimpa dirinya? Atau ada kalimat, Anda butuh dana segar,
Kamilah solusinya. Siapa yang tidak tergiur ketika orang sedang terpojok dengan hutang piutang? Ternyata ada tawaran yang begitu mudahnya, ternyata ada tawaran yang begitu ringannya. Padahal hadirin, dari akun-akun yang kemarin itu digerebek dan kemudian ditutup, rata-rata satu perusahaan memiliki 50 aplikasi pinjam meminjam secara online. Itu artinya dia adalah lingkaran setan. Jadi ketika orang berhutang 10 juta misalnya, ada yang bunganya sehari 10%. Ketika dia tidak mampu membayar, biasanya pemilik aplikasi akan menyarankannya ngambil 10 juta dari aplikasi akun yang lainnya. Padahal akunnya dia juga yang punya, karena mereka adalah mafia. Satu perusahaan bisa punya 10, 20, 30, bahkan 50 daripada aplikasi pinjaman online ini. Sadarlah kita di tengah-tengah kehidupan yang serba virtual, di tengah-tengah kehidupan yang serba digital ini, janganlah kemudian kita terjebak kepada pinjaman online yang bukan menyelesaikan, justru malah menambah permasalahan. Mudah-mudahan kita yang hadir ini diberi hidayah oleh Allah, diberi bimbingan oleh Allah, sehingga bisa hidup lebih sederhana lagi, hidup bisa lebih bersyukur lagi, dan lebih bersabar lagi di dalam menghadapi ujian. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari pinjaman online yang ilegal, yang amat mencekik dan kemudian istilahnya menghisap darah masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga dari hari ke hari, dari saat ke saat, iman kita semakin meningkat, kualitas ketakwaan kita semakin meninggi, sehingga jarak kita dengan Allah semakin mendekat, dan insya Allah jarak kita dengan Allah telah begitu dekatnya, sehingga kapanpun kita wafat, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal